Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jumron Amdullah di Kabupaten. Saya dari kelas 11C ingin mempresentasikan paper yang berjudul Karakter Orang Madura. Oke, kita langsung baca abstraknya. Abstrak. Setiap orang Madura memiliki tulisan dari bagian penting bagi peneliti studi orang Madura, yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dari Barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana tandingan terhadap tulisan orang luar Madura, yang cenderung memposisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus deskriptif. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Orang luar Madura sejak dahulu cenderung semena-mena mempersepsikan penduduk yang berada di timur laut Pulau Jawa. Orang Madura sebagian tipikal masyarakat berkarakter keras. Wacana ini bisa mengancam pembangunan nilai-nilai toleransi antara kelompok etnis di Indonesia yang keberadaannya beragam karena bentuknya dari rekognisi yang menyempit dari diskriminatif. Hal demikian tidak menguntungkan dalam proses pembangunan karakter orang Madura karena apapun yang berasal dari Madura, seakan Provinsi Deskriptif Yogyakarta, anggapan seperti ini berasal dari orang asing yang belum menghayati hidup orang Madura, atau mungkin menggunakan kultur mereka untuk membaca kultur yang orang lain yang terasing dari kebiasaan hidupnya sehari-hari. Barangkali kita sedikit terbantu melalui bahan sekunder yang ditulis sebagian kecil orang luar Madura melalui hasil 16 Masyarakat Indonesia, volume 46-1 Juni 2020, penelitiannya tentang Madura. Tulisan ini berupaya merekonstruksi kembali karakter orang Madura melalui sudut pandang orang Madura, supaya distribusi pengetahuan maupun kajian mengenai orang Madura tidak tampak berat sebelah dari terkesan didominasi orang luar Madura, terutama para peneliti Madura dan kultur tata krama Tengka. Orang Madura memberi kontribusi penting bagi pembangunan karakter kebangsaan dan respon mereka terhadap globalisasi. Persoalan ini akan dijawab dengan metode imajinasi etnografis. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih fokus, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tentang orang Madura dan pembangunan kebudayaan Indonesia saat ini. Dan yang kedua, bagaimana karakter orang Madura pasca obra merespon globalisasi budaya. Bab 2. Pembahasan. Tengka, orang Madura dan pembangunan kebudayaan Indonesia. Indonesia beruntung memiliki suku bangsa Madura karena karakter mereka memberi saham bagi pembangunan kebudayaan Indonesia. Kuatnya fanatisme orang Madura terhadap Islam membuat mereka asing disebut sebagai manusia religius yang kuat pada ajaran agamanya. Bagi sebagian orang luar Madura, muncul anggapan di benak mereka bahwa orang Madura yang tidak pandai mengaji maupun menjadi imam sholat bukanlah tergolong orang Madura asli. Hampir setiap pengajian jemaah Maya Nusantara yang dipimpin oleh MH Ainun Najib, akrab dipanggil Cak Nun, di pelosok negeri terdapat lelucon segar tentang orang Madura. Katanya anak ayam di Madura sudah Islam sejak dalam kandungan induknya. Karena kuatnya karakter religius Islami orang Madura, maka sikap jujur dan peduli terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan hidupnya bagian dari nafas hidup sehari-harinya sebagai aplikasi rasa bersyukur terhadap nikmat Tuhan Maha Pencipta. Bahkan mereka terkadang akan bersumpah manter kafir. Semoga saya menjadi kafir. Apabila niat tulus dan tindakan kebenaran dilakukan dicurigai orang lain. Sadik 2017/16. Karakter ini sangat erat kaitannya dengan penghayatan nilai-nilai idealis spiritualis yang menciptakan kehidupan berorientasi moral dalam diri seorang atau sekelompok orang. Orang yang berbudi luhur sebagai petunjuk kekuatan perasaan moral dan bagian inti dari karakter dirinya tidak hanya membutuhkan pengetahuan kebaikan, melainkan juga sikap perbuatan dan kebiasaan kebaikan agar menjadikannya tidak sekedar sebagai manusia yang saleh tetapi juga terdidik. Etika keluhuran budi tersebut tidak datang sendirinya, melainkan perlu diajarkan dan diendapkan agar seorang menjadi baik berdasarkan tuntukan nilai-nilai.
Kisah Mutiara Madura di atas tersebut setidaknya menyiapkan beberapa hal penting. Pertama, orang Madura menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kehormatan sekaligus tata krama dalam menjalin relasi sosial kekeluargaan, pertemanan, dan pendidikan. Keagamaan, keluar nilai-nilai orang Madura ini sering dikenal sebagai tengka, tingkah laku bermoral dan beradab. Tengka tidak hanya bertunjuk menjaga tertib sosial, kehormatan dan upaya saling menjaga keselamatan hidup. Menjaga pelapisan sosial yang telah mapan di Madura supaya terus merawat dan terpelihara dan waktu ke waktu. Lintas Madura yang tidak tertulis namun mengingat sepanjang hidup mereka di mana saja berada mengingkari, mengabaikan maupun menodai prinsip tengka sangat terbuka kemungkinan menimbulkan suatu perselisihan, pergolakan dan perkataan yang tajam dalam pandangan orang Madura. Sosialisasi dan interaksi nilai-nilai tengka yang dilakukan oleh orang Madura terhadap anaknya setidaknya dapat membaca diri teks Baberahang Baja. Isi teks ini umumnya merupakan kerangka pedoman hidup, sikap, dan sifat yang harus melekat pada orang Madura berdasarkan 3 perkara pokok. 3 perkara yang harus sungguh-sungguh dijaga tersebut adalah lidah, cila, tradisi adat dan perilaku sopan santun atau basor. Merupakan bagian dari tuntukan hidup orang Madura. Hampir setiap orang Madura yang didikannya dalam tradisi Islam. Karakteristik orang Madura pasca ombak merespon globalisasi budaya. Sebagian pula Madura memunculkan figur elit politik yang terlibat proses pilkada pemilihan kepala daerah langsung. Sejak saat itu, sebagian dasar tampuk kekuasaan daerah di Madura yang begitu sangat pencolok sekali terjadi di Pamekasan. Arti karakter orang Madura 29 sejak melakukan pemilu demokratis pertamanya pada tahun 2004 silam kepala daerahnya selalu dinamakan oleh calon yang berlatar belakang kiai atau santri yang didukung secara masif. Dan daerah di sana terasa berat sebelah karena cenderung tidak mempertimbangkan kondisi yang hingga sekaligus terus saja menyulut kontribusi adalah kebijakan Gerbang Salam. Gerbang Pembangunan Masyarakat Islami yang digagas sejak tahun 2004 silam, kebijakan yang sebagian status daerah istimewa tidak melekat pada Madura. Babi dan daging tikus menyebar dengan harapan mereka lebih ekstra hati-hati mengkonsumsi beras hancur cap orang tua di Madura yang pusatnya di Pamekasan karena dianggap kandungan beras kencur itu berpotensi membuat mabuk. Semua yang berbau kecinan dipukul data tempat karaoke yang bisa menjadi latihan oleh vokal anak-anak muda demi mempersiapkan diri mengikuti ajang pencairan bakat. Partai Nasional tidak luput dari pelanggaran sekelompok ormas agama tertentu dengan dalih kemaksiatan dan mengkafirkan dan pelarangan sekelompok ormas agama terlalu dengan dalih kemaksiatan dan mengakhiri anak muda secara samar. Bahkan majalah-majalah musik skala high atau liberty juga dianggap bukanlah penyebar agama Islam karena beritanya yang diturunkan berisi ragam hiburan dan gaya hidup global yang berbau keberat-beratan. Bab 3 penutup. Simpulan. Pembangunan kebudayaan Indonesia yang berasal dari proses pembangunan karakter suku bangsa yang beragam rupa membentuknya pergalikan Ardi Raditya karakter orang Madura 31. Pengetahuan dan pendidikan yang mumpuni dari dalam masyarakat sendiri begitu pula untuk mengalim karakter masyarakat Madura yang selama ini paling sering diposisikan secara stigmatik sebagai suku bangsa yang hidup dalam kultur kekerasan. Tidak semua orang Madura berkarakteristik